Kamis 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, kota Madinah dilanda kekacauan. Para pemberontak yang telah mengepung kediaman Utsman bin Affan selama 40 hari berhasil mendobrak masuk dan membunuh sang khalifah. Muslim berduka. ومن يرد من الركبان والأعراب المدينة ثلاثة اللهم اسمع واشهد اللهم اسمع واشهد اللهم اسمع واشهد. Di awal masa kekhalifahan Utsman bin Affan, umat muslim berada pada titik kejayaan tertinggi setelah pada masa sebelumnya berhasil menggulingkan dua kekuatan adidaya, yakni Persia dan Romawi. Dengan sosok pemimpinan lemah lembut serta pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, muslimin hidup penuh kemakmuran. Namun dengan beban hidup yang semakin berkurang, justru muncul ancaman baru dalam persatuan umat, yakni fitnah yang dilontarkan oleh pihak yang tidak menyukai Islam. Dan ini yang bisa kita pahami, mengapa Rasulullah SAW, terutama setelah tahun 7 Hijriah, di mana muslimin berhasil menaklukkan Khaybar, Yahudi Khaybar, dan saat itu harta mulai banyak di kalangan muslimin. Di saat itulah Rasulullah SAW banyak sekali berdialog dengan para sahabatnya tentang harta. Karena Nabi tahu persis bahwa keadaan sulit ini tidak lama, dan selalu akan seperti itu, bahwa muslimin dan sulitnya tidak akan lama, karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah janji di mana Allah akan memberikan kepada muslimin seluruh bumi ini. Kekayaan pasti di mana-mana. Nabi sering mengingatkan hal tersebut. Salah satunya adalah kalimat dialog Nabi dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat saat itu. Ini diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bertanya pada para sahabat, "Idza futihat alaikum Faris war Rum, ayu qaumin antum?" Kalau Persia dan Romawi nanti kalian taklukkan, kalian menjadi masyarakat yang seperti apa? Pertanyaan yang menarik, membuka satu pelajaran mahal tentang harta. Jawaban Abdurrahman bin Auf yang saat itu hadir seakan mewakili semua sahabat. Dia mengatakan bahwa naqulu kama amaranallah. Kami Rasulullah akan tetap berkata sesuai dengan perintah Allah. Artinya kami tetap ada dalam frame syariat ini. Tapi Nabi SAW memberi pelajaran mahal. Karena kalau sudah Persia ditaklukkan, Romawi ditaklukkan, pasti muslimin berkuasa dan kaya. Maka Nabi mengatakan, awa ghayra dzalik, jangan-jangan tidak begitu. Kata Nabi, jangan bukan tidak seperti itu. Jangan-jangan kalian sudah tidak lagi berada dalam syariat Allah SWT. Kata Nabi, tatanafasun, kalian akan berlomba untuk mendapatkan dunia itu. Kemudian setelah itu thumma tatahasadun, kemudian saling hasad muncul di antara kalian, saling dengki di antara kalian, berlomba bergesekan, muncul hasad di antara kalian. Thumma tatadabarun, kemudian kalian saling tidak mau bertegur sapa lagi, saling membelakangi. Thumma tatabaghadun, kemudian setelah itu kalian saling membenci. Masalah lain muncul dari beberapa golongan yang mulai bergabung dalam saf barisan muslimin yang masih teramat rendah dalam pemahaman Islam secara utuh. Adalah seorang Yahudi asal Yaman yang bernama Abdullah bin Saba yang berperan sebagai otak pemecah belah persatuan umat muslimin. Dengan kelihayannya, Abdullah bin Saba melempar isu yang membuat kebingungan serta keresahan di kalangan umat dalam hal pemahaman konsep Islam. Memang musuh itu punya peran untuk menjatuhkan muslimin.
memang kelompok As-Sabaiyah itu, Abdullah bin Saba Yahudi itu memang punya peran dalam menjatuhkan muslimin. Tapi bukankah Abdullah bin Saba tidak sanggup menembus kota Madinah, di mana di kota Madinah adalah masih berkumpul sekelompok sahabat Nabi yang besar, jumlah orang-orang berilmu dan orang-orang yang soleh. Tidak mampu ditembus ketika muslimin kuat. Maka dia hanya mampu menembus Mesir. Dan dengan semua yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba dan muslimin yang lemah, maka kemudian dia berhasil mengumpulkan masyarakat itu dengan berbagai macam tipu daya, dengan berbagai macam isu yang dikumpulkan, dari mulai fitnah terhadap Utsman secara pribadi sampai masalah kepemimpinan Utsman, hingga membuat satu akidah-akidah yang sesat, sampai bayangkan sampai Abdullah bin Saba mengeluarkan satu kalimat yang terlihat logis tapi sangat bertentangan dengan syariat, tapi diterima oleh masyarakat tidak berilmu. Dia mengatakan bahwa aneh kalau ada orang yakin bahwa Isa nanti kembali hadir di muka bumi, tapi tidak yakin bahwa Nabi Muhammad hadir kembali di muka bumi. Dia membawa sebuah logika yang salah, tetapi terlihat logis, dan hanya orang-orang yang tidak berilmu yang akan terfitnah oleh kalimat semacam ini. Kondisi ini semakin diperparah dengan dihembuskannya kabar bahwa kepemimpinan Utsman adalah kepemimpinan yang tidak sah, serta dipenuhi dengan unsur korupsi, kolusi, serta nepotisme. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'd. Ya ibadallah. Amara Allah Ta'ala fi kitabih al-aziz an na'mura bil ma'ruf wa nanha 'anil munkar. Wa hal hunalika min munkarin أشد مما يحدث الآن في أمة الإسلام. أمير المؤمنين يعزل الصحابة ويبعد أهل التقى والإصلاح ويولي أقرباءه ولاة على المسلمين. Utsman dituduh telah menyelewengkan kekayaan negara dan menunjuk beberapa orang dari kalangan keluarganya untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan. Namun pribadi Utsman bin Affan yang tenang serta lemah lembut tidak sedikit pun terbawa emosi dalam menanggapi fitnah serta tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Bahkan hingga para pemberontak yang berjumlah ratusan orang memasuki kota Madinah untuk menumbangkan kekhalifahannya, tak sedikit pun ada keinginan dari Utsman bin Affan untuk meredam mereka dengan cara kekerasan. Utsman justru membuka dialog dengan massa yang telah emosi akibat api fitnah. Namun emosi para pemberontak semakin tak terkendali. Azimu ala kulli man ra'a anna alayhi sam'an wa ta'ah illa kaffa yadahu wa silaha. Hingga akhirnya di hari Kamis tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, Khalifah Utsman bin Affan tewas di tangan para pemberontak yang telah termakan fitnah. Kematian Utsman bin Affan menyisakan duka yang mendalam. Suasana Madinah semakin mencekam. Kursi kekhalifahan pun kosong lebih dari sepekan lamanya. Atas desakan kaum muslimin dan para sahabat, Ali bin Abi Thalib akhirnya bersedia dibaiat menjadi khalifah. Di tengah kondisi umat yang terpecah belah akibat fitnah, Ali pun menjadi khalifah kaum muslimin yang keempat setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman.
Kebijakan utama Khalifah Ali yang mengutamakan pemulihan stabilitas di kalangan umat justru mendapat banyak tentangan. Beberapa sahabat menghendaki agar kasus pembunuhan Utsman dituntaskan terlebih dahulu. Bahkan Muawiyah, seorang gubernur Syam yang memiliki pertalian darah dengan Utsman, menolak untuk mengakui kekhalifahan Ali jika pembunuh Utsman tidak segera ditangkap. Ayuhan nas, inna Utsman qutila mazluman. قتل بيد سفهاء منافقين لم يقدروا الدم الحرام إذ سفكوه في الشهر الحرام وفي البلد الحرام. أنا ولي دم عثمان أطالب بالقصاص من قتلته. Beberapa sahabat mulia seperti Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berinisiatif untuk bergerak ke Kufah yang saat itu dijadikan ibu kota pemerintahan. Tujuan mereka tak lain adalah untuk bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib untuk memulihkan kondisi umat yang memprihatinkan. Di wilayah Basrah, mereka bertemu dengan rombongan Ali bin Abi Thalib yang bergerak dari arah Madinah. Disinilah mereka mencapai kesepakatan untuk bahu-membahu membersihkan fitnah yang melanda umat. أيها الناس أيها الناس لقد تكلمنا فيما اختلفنا فيه ولم نجد أمرا أمثل من الصلح فتوافقنا على حقن دماء المسلمين والسعي إلى إصلاح ذات البين بينهم والقصاص من قتلة عثمان في الوقت المناسب. Namun ironisnya, para penebar fitnah justru tengah berada di antara mereka. Bahkan para penebar fitnah berhasil membunuh Zubair bin Awam yang justru telah meninggalkan Basrah. الصلاة الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Di tengah perundingan di Basrah, para penebar fitnah juga mengadu domba pasukan Ali bin Abi Thalib dengan rombongan Aisyah. أيها الناس أيها الناس أتنصتون أيها الناس. Puncaknya, kedua kubu tersebut lepas kendali dan saling menyerang. كفوا أيديكم أيها الناس لا تتقوا الله كفوا أيديكم أيها الناس كفوا أيديكم لا تتقوا الله أيها الناس كفوا أيديكم. Bahkan sahabat mulia Tolhah bin Ubaidillah ikut menjadi korban. Kesepakatan sebenarnya setelah terjadi hari itu diwakili oleh Qa'qa', kemudian dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Tolhah, Zubair, Aisyah. Masya Allah, karena niat mereka baik. Dari awal mereka betul-betul berniat baik, tidak ada niat yang lain. Maka kemudian mereka niat memperbaiki. Ketika sudah bertemu, masalahnya ternyata sama-sama rumit. Dari kelompok Tolhah, Zubair, Aisyah
ternyata mereka bukan saja berhadapan dengan pemberontak, tapi berhadapan dengan sukunya si pemberontak yang lebih besar pasukannya. Kemudian di dalam pasukan Ali pun terdapat para pemberontak itu, sama keadaannya, sulitnya. Sehingga Koko mengatakan ketika sama sulitnya, mari kita tenangkan dulu. Sehingga kita bisa memilah nantinya, baru kita tangkap pembunuh Utsman. Mereka sepakat. Nah, karena kesepakatan ini, maka kemudian para pemberontak merasa tidak aman. Kalau muslimin saat itu Ali dan Thalha, Zubair, Aisyah semua sepakat, maka pasti kalau mereka sudah sepakat kita yang akan kena. Karena mereka tahu mereka sumber masalah, maka mereka mengatakan jangan sampai muslimin bersatu. Yang mereka lakukan adalah mereka kemudian membuat masalah. Mereka bahkan disebutkan malam itu mereka sempat berkumpul dalam rahasia, sebagaimana disebutkan dalam para ahli sejarah. Kemudian mereka mulai melempar panah dan tombak di antara mereka. Ada yang melempar panah ke arah kubu Ali, ada yang melempar panah ke arah kubu Aisyah radhiyallahu anha. Maka kemudian masing-masing menduga, mengapa kita diserang? Bukankah kita telah sepakat untuk damai? Akhirnya terjadilah esok harinya adalah peperangan. Peperangan yang sangat menyakitkan. Karena ini peperangan sama orang beriman. Dan subhanallah, karena mereka orang-orang yang baik. Mereka berniat baik. Sehingga di tengah peperangan pun mereka mengatakan jangan bunuh orang beriman. Jangan sampai ditawan mereka, jangan masuk ke rumah mereka. Tidak boleh. Karena ini perbedaan pendapat antar orang beriman. Bukan dengan musuh. Kalau musuh silakan tawan, silakan dibunuh karena musuh. Tapi ini bukan. Ali berteriak begitu, Thalha, Zubair, Aisyah semua berteriak-teriak itu. Tapi apalah gunanya teriakan saat senjata telah dihunuskan. Maka jangan sampai kita terlambat lagi. Bahwa begitu senjata telah dihunuskan, masyarakat telah tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Di saat itu kita menasihati, jangankan kita, sahabat pun berteriak-teriak. Bahkan Ummul Mukminin radhiyallahu anha berteriak, sahabat mulia Ali, Thalha, Zubair, mereka sudah tidak ada lagi gunanya berteriak-teriak. Keadaan sudah sangat kacau, peperangan terjadi, saling membunuh di antara mereka. Sejarah akan terulang bahwa bagaimana keadaan rumit seperti ini akan terjadi ketika muslimin memang dalam keadaan lemah di dalam internalnya. Sampai kemudian saat itu Ali bin Abi Thalib melihat bahwa korban sangat banyak terjadi di sekitar unta yang dinaiki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sendiri terancam meninggal karena Aisyah itu malah coba untuk dibunuh. Bukan Ali yang bunuh, bukan pasukan Ali yang membunuh, tapi para pemberontak itu yang mau membunuh Aisyah. Aisyah berada di dalam Haudaj. Haudaj itu adalah sebuah rumah kecil yang ada di atas punggung unta. Itu namanya Haudaj. Dan disebutkan oleh sejarah bahwa Haudajnya Aisyah itu sudah seperti landak. Jadi karena kotak begitu, kemudian anak panah bertancapan di situ semua, seperti binatang landak itu. Jadi panah, tombak menancap di situ. Sasarannya siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan bukan pasukan Ali yang salah, sama sekali tidak. Yang salah adalah para pemberontak itu. Mereka ingin mencelakai Aisyah, bahkan membunuh Aisyah. Para sahabat tentu menjaga Aisyah sampai korban berjatuhan di sekitar unta yang dinaiki Aisyah, baik dari kubu Aisyah ataupun kubu Ali. Maka kemudian Ali mengatakan kepada kelompok orang tertentu di kalangan sahabatnya, ambil haudajnya, potong kaki atau tebas kakinya unta, kemudian dia jatuh, ambil haudajnya, segera selamatkan Ummul Mukminin. Subhanallah, orang baik. Tidak ada niat membunuh, tidak ada niat, mereka hanya ingin memperbaiki. Maka ditebaslah kakinya unta itu, unta terjatuh, kemudian haudajnya itu dibawa oleh beberapa orang yang diutus Ali, dibawa lari. Dan kemudian Aisyah diselamatkan oleh Aisyah. Ada peristiwa-peristiwa yang semakin menguatkan bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan mereka, tidak ada ingin saling membunuh di antara mereka. Thalha, Zubair menjadi korbannya. Saat itu bahkan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, dia mundur dari peperangan bahkan sebelum perang dimulai karena dia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Ali mengingatkan, Zubair, tidakkah kau ingat kalimat Rasulullah SAW saat kau juga ada? Mengapa kau perangi aku? Nabi melarang itu. Zubair ingat, oh iya aku baru ingat. Kemudian Zubair juga diingatkan, saat itu Zubair melihat Ammar bin Yasir. Kemudian begitu melihat Ammar ada di pihak Ali, Zubair ingat hadis Nabi SAW bahwa ya Ammar taqtuluka fi'atun baghiyah. Wahai Ammar, kamu akan dibunuh oleh sekelompok orang yang zalim, sekelompok orang yang memberontak. Tentu ketika Zubair berhadapan dengan Ammar bin Yasir, dia merasa kalau gitu kita kelompok itu, jangan-jangan kita akan membunuh dia. Dan makanya dia kemudian mengundurkan diri dari peperangan itu.
Tapi kemudian justru lagi-lagi bahwa orang-orang yang memberontak itu ingin tetap kekacauan terjadi, tidak mau ada perdamaian, maka dibunuhlah Zubair. Tolha juga demikian. Tolha radhiyallahu anhu juga sama. Akhirnya dia juga terbunuh di peperangan itu. Saat dia berteriak-teriak, berhenti, berhenti, perang berhenti, jangan saling membunuh. Malah kemudian dia terkena senjata dan kemudian wafat. Aisyah yang selamat, Ali yang selamat radhiyallahu anhum ajmain, dan baik Ali ataupun Aisyah dan semua orang yang hadir, orang-orang beriman, semua menyesal. Semua menyesal. Bahkan disebutkan Ali mendatangi putranya Hasan yang saat di Robadah sudah menegurnya, jangan berangkat ayah. Walaupun Hasan juga akhirnya ikut ayahnya. Sang ayah memeluk Hasan sang putra yang sudah mengingatkan bahwa kemudian begitu dipeluk kemudian Ali menyesal dengan mengatakan ayah berharap ayah meninggal 20 tahun yang lalu. Aisyah juga sama. Aisyah bahkan mengeluarkan sebuah kalimat. Dia mengatakan bahwa demi Allah, kalau aku punya 20 anak dari Rasulullah Muhammad SAW, kemudian anak ini anak yang sangat baik, kemudian meninggal satu persatu, itu lebih ringan bagiku dibandingkan aku harus melihat peristiwa hari ini. Semua menyesal. Tapi sekali lagi bahwa ini penyesalan saat kemudian kekacauan sudah terjadi. Maka mari kita berpikir seperti kalimat para ulama. Bahkan kita diajari sampai berucap, apalagi sampai bertindak. Kita diajari oleh para ulama kita bahwa kita harus berhati-hati. Ada kalimat yang sangat baik, dikatakan bahwa jangan sampai kita berkata sesuatu dan kita perlu meminta maaf setelah itu. Kalimat sangat luar biasa. Jangan sampai kita berkata tentang sesuatu kemudian kita perlu meminta maaf setelah itu. Artinya pikirkan sebelum berucap. Jangan sampai kita menyesal setelahnya. Begitu juga dalam bertindak. Karena ternyata penyesalan semua sahabat tidak lagi berguna ketika keadaan sudah sekacau itu, bahkan korban telah berjatuhan. Kurang lebih ada 100-200 orang yang meninggal, dan orang-orang mulia pun meninggal di dalam peperangan itu, dan ini adalah merupakan kecelakaan sejarah di mana ketika ijtihad para sahabat Nabi SAW ada di wilayah yang sangat bahaya, kemudian terlibatlah orang-orang masyarakat umum, kemudian dimasuki oleh musuh yang menjadi orang ketiga masuk memprovokasi kanan dan kiri. Yang terjadi adalah pertempuran yang sangat disesalkan oleh para sahabat Nabi SAW.